Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nabil dengan NIM nomor induk mahasiswa yakni 61224101009. Saya di sini akan membuat video rangkuman dari mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pembimbing yakni dengan hormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE MM CTMP CMC CPGAM CPLM CIB. Baiklah, pertama saya akan merangkum dari pertama dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yakni pertama tuh pasti dan namanya teori ekonomi pasti yang pertama itu adalah dasar-dasar ekonomi. Itu sumber. Nah, materi biasanya tuh materi teori ekonomi itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip tentang prinsip-prinsip mendasar dalam ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu kelangkaan ataupun scarcity. Nah, kebutuhan manusia itu kan gak terbatas, pasti ada aja maunya, ada aja nafsunya. Misalkan kita udah beli nih barang yang kita mau. Nah, misalkan kita beli sepatu yang terbaru nih misalnya. Nah, beberapa bulan kemudian store yang sama memproduksi sepatu yang baru. Nah, pasti ada sebagian orang yang ingin membeli sepatu baru lagi, sedangkan dia baru saja membeli sepatu tersebut gitu. Nah, sementara sumber daya terbatas, jadi kebutuhan manusia itu gak terbatas, sedangkan sumber daya ataupun SDM itu terbatas gitu. Nah, karena itu manusia itu harus memilih dan memprioritaskan kebutuhan yang tepat. Kebutuhan dan kemauannya itu beda. Banyak yang menyalahgunakan ataupun salah paham tentang kebutuhan dan kemauan. Ketika ada uang dia boros, belinya yang dia mau saja, sedangkan kebutuhannya dia kesampingkan terlebih dahulu. Nah, contoh itu uangnya terbatas, sedangkan tidak semua keinginan itu bisa dipenuhi. Uang dia itu terbatas. Kalau misalkan memang dia bisa memutarkan uang, itu alhamdulillah baik gitu, bisa mencapai semuanya, tapi itu juga bertahap, perlahan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pilihan dan biaya pejuang ataupun opportunity cost. Nah, setiap pilihan mengorbankan alternatif lain. Contohnya biaya peluang. Nah, ini nilai dari pilihan yang terbaik yang dikorbankan. Maksudnya, nilai dari pilihan yang terbaik dikorbankan itu kita harus memilih nih salah satu aja. Yang lebih didahulukan itu yang mana dulu? Yang lebih penting itu yang mana dulu? Maka yang lebih penting itu dulu yang harus dipilih gitu. Nah, yang selanjutnya itu C. Nah, ini permintaan dan penawaran. Permintaan, jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai harga. Nah, sedangkan penawaran, jumlah barang yang diproduksi penjual pada berbagai harga. Nah, keduanya menentukan harga pasar. Sedangkan misalkan permintaan dan penawaran. Nah, si pembeli itu pasti bakal meminta harga yang murah. Walaupun sedangkan si barang ini tuh kualitasnya sangat tinggi. Dan pasti tahu harga tinggi itu pasti kualitasnya juga gak main-main. Sedangkan dia ingin mendapatkan diskon, misalkan harganya ingin lebih turun lagi walaupun di bawah pasarnya gitu. Nah, penawaran jumlah barang yang diproduksi. Nah, jumlah barang produksi penjual pada berbagai harga. Jadi penawaran ketika misalkan si pembeli itu sudah meminta untuk diskon gitu, sedangkan si penjual itu udah gak bisa lagi, udah nahan di harga segitu. Nah, si penjual itu otomatis pasti akan menawarkan barang yang lebih murah daripada itu
Tapi kualitasnya pasti tidak lebih jauh daripada itu, meskipun kualitasnya lebih tinggi yang lebih mahal itu. Nah, selanjutnya yakni insentif dan perilaku rasional. Insentifnya itu misalkan ya, contoh diskon mempengaruhi keputusan. Banyak orang-orang yang sering berbelanja itu ketika 11-11 satu-satu di Shopee, biasa di Shopee, di Tokopedia ataupun di Lazada misalkan. Nah, di situ jadi mempengaruhi banyak keputusan. Misalkan nih, nanti aja lah besok kan 11-11, otomatis diskonnya 50%, otomatis harganya lebih miring, lebih terjangkau dibandingkan tanggal-tanggal biasanya gitu. Nah, manusia dianggap bertindak rasional untuk memaksimalkan manfaat. Jadi manusia ataupun kita semua sering memanfaatkan hal tersebut, adanya 11-11 ketika kita ingin membeli barang yang kita inginkan di harga yang murah tapi kualitasnya terjamin. Maka di situ adanya diskon bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya ini yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu apa? Yakni ialah aturan yang mengatur produksi. Nah, yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tujuannya dari sistem ekonomi itu apa? Tujuannya itu untuk mengefisiensi, pemerataan, stabilisasi, dan menjawab bagaimana, untuk siapa diproduksinya si barang itu. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan teori ekonomi. Nah, sumbernya materi ini menggambarkan evolusi pemikiran ekonomi dari masa ke masa. Nah, pertama teori ekonomi klasik, yakni abad 18-19 ya. Abad 18-19. Nah, tokohnya itu Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus. Nah, ciri-cirinya pasar bebas dan mekanisme harga adalah pengatur ekonomi. Pasar bebas memasarkan apa saja, dan mekanisme harganya adalah sebagai pengatur ekonomi tersebut. Nah, peran individu dan persaingan itu sangat penting ketika zaman dulu, tapi tidak beda dari zaman sekarang itu. Dulu itu emang mayoritasnya itu banyak yang berdagang, walaupun emang sekarang juga banyak yang berdagang, tapi berbeda dari cara berjualannya, cara pemasarannya, karena sekarang sudah zamannya digitalisasi. Nah, penawaran ataupun permintaan sebagai dasar pengaturan pasar. Ya, di situ emang dari dulu itu sampai sekarang itu pasti penawaran, permintaan, minta harga sekian, ditawar harga sekian, itu emang udah dari dulu ada. Nah, selanjutnya itu teori ekonomi neoklasik, yakni fokus pada kepuasan marginal dan perilaku konsumen. Harga ditentukan melalui keseimbangan antara utilitas penawaran dan permintaan. Ada juga konsep hak kepemilikan property rights yang berubah. Nah, selanjutnya teori ekonomi modern menggunakan pendekatan interdisipliner, matematika, psikologi, teknologi, data, lebih realistis dalam memprediksi perilaku ekonomi. Muncul akibat globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas dunia modern. Itu contohnya seperti zaman sekarang ya. Globalisasi, digitalisasi, sekarang tidak perlu jauh-jauh, misalkan harus datang ke pasarnya langsung, harus datang langsung ke tokonya. Tidak bisa lewat HP, bisa lewat web, entah itu e-commerce, entah itu marketplace, entah itu toko online, ataupun sebagainya. Jadi tinggal pilih opsi mana nih, warna apa, ukuran apa, rasa apa. Nah, kesimpulan utamanya itu teori ekonomi berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya teknologi dan biaya sumber. Materi teknologi itu model produksi. Model produksi yang ketiga nih, yang sekarang ini model produksi dan biaya sumber. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output
serta bagaimana memahami biaya produksi. Itu tuh sekarang sudah masuknya model produksi itu udah, jadi suatu perusahaan udah memikirkan bagaimana input menjadi output, ada hasil gitu. Nah, yang pertama itu model dan fungsi produk. Model dan fungsi produk. Modelnya akan dirancang semenarik mungkin untuk menarik para pelanggan, dan fungsinya dari produk tersebut agar lebih bermanfaat dari produk-produk yang lain gitu. Contohnya misalkan seperti hydropack, seperti tas, banyak berbagai macam tas. Ada yang bisa menyimpan laptop, ada yang tidak bisa. Nah, di situ ketika tas itu tidak bisa menyimpan laptop, ada suatu perusahaan yang menciptakan ataupun memproduksi barang tas seperti halnya tas yang bisa menyimpan laptop dan bisa lanjut yang tadi tas ya, bisa menyimpan laptop dan bisa untuk terlindungi dari hujan gitu, dari air dari hujan tersebut. Nah, selanjutnya fungsi biaya menggambarkan hubungan antara jumlah produksi dan total biaya. Fungsi biaya. Jadi biaya itu ditentukan kita akan memproduksinya seberapa banyak, dan biaya itu ditentukan nanti HPP-nya itu dijumlah, nanti total harga dari produk tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi penjual, dan pembeli juga bisa merasakan kualitas tersebut dari produksinya. Nah, terus selanjutnya jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap, tidak berubah meskipun produksi naik turun, misalnya sewa. Nah, seperti halnya sewa kostum, sewa ruko, sewa motor, sewa mobil, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu biaya variabel, berubah sesuai volume produksi. Nah, misalkan hari ini donat itu nggak laku nih. Hari ini donat itu nggak laku. Besok ada yang order, misalkan 1000 piece, otomatis biayanya meningkat. Nah, sedangkan sebelumnya itu biayanya lebih sedikit dibandingkan untuk besok hari. Nah, selanjutnya yang ketiga itu biaya overload. Biaya overload itu biaya tidak langsung. Biaya overhead ya, biaya yang tidak langsung. Itu misalkan bulanan ataupun tergantung waktu ya. Contohnya itu yaitu listrik, gaji staf pabrik. Gaji staf pabrik itu seperti gaji staf pabrik itu overhead. Sudah ditentukan. Yang selanjutnya itu analisis titik impas. Analisis titik impas. Break even point beef. Titik ketika pendapatan total biaya. Apa saja itu manfaatnya? Menentukan batas minimum penjualan agar tidak rugi. Nah, strategi harga dan target penjualannya juga itu sudah tentu. Terus mengukur efisiensi dan menilai keyakinan usaha. Nah, mungkin cukup sekian ya. Saya terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf apabila ada salah kata yang telah saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fajar Nabil mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.